Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan cerita tentang foto ini, teman-teman. Di foto ini, teman-teman, saya dapatkan setelah saya mengikuti sebuah kegiatan, ya gerumungan, kumpul-kumpul bareng salah satu warga di desa di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Nah, saya tidak akan menyebutkan desanya, gitu. Nah, intinya foto ini tuh saya ambil setelah acara itu malamnya, kemudian paginya saya jalan-jalan, uh, kemudian nah ini salah satu spot yang sekarang udah menjadi satu desa wisata, teman-teman. Tepatnya pada tahun 2015, selepas saya wisuda, teman-teman, saya diundang masyarakat desa tersebut untuk sharing, untuk mendengarkan, ya yaitu tadi kita tukar pendapat, tukar gagasan. Ada hal menarik, pertanyaan yang menarik kali itu, yakni, Mas, di kampung ini mereka yang lulusan SD SMP itu punya mobil banyak, punya truk banyak, kemudian punya apalagi rumah besar gitu, istri satu gitu. Artinya mereka, dia kaya secara apa namanya, propertinya banyak gitu, asetnya banyak gitu. Sementara mereka yang lulusan S1 paling ya jadi guru gitu. Nah, saya yang saya katakan masih bingung ya. Ketika lulusan S1, ya kita tahu bahwa kucir toga itu dari kiri dipindah ke kanan supaya kita tidak selalu menggunakan otak kiri terus, tapi menggunakan otak kanan. Nah, dari situ saya mulai memikirkan apa sih alasan atau apa ya, barangkali mengapa pendidikan itu ada gitu. Karena pertanyaannya, lantas pendidikan itu ada kenapa gitu. Saya memikirkan cukup singkat karena itu di forum. Saya hanya baik. Di apa namanya, di daerah ini menarik, saya katakan seperti itu. Menarik karena mereka yang lulusan SD, SMP mempunyai kekayaan yang secara material terlihat, sementara mereka yang lulusan S1 mentok jadi guru. Nah, saya jawab bahwa tujuan pendidikan itu ya bukan sebatas orang mendapatkan pekerjaan, bukan. Seperti halnya kita tahu bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk innama bu'itsu liutammima makarim akhlak. Beliau menyempurnakan akhlak. Beliau datang itu ke dunia bukan untuk menjadikan manusia kaya, bukan, tapi menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini diperoleh melalui yang namanya pendidikan, teman-teman. Dan memang tidak jelas. Saya katakan kepada teman-teman mahasiswa, kamu nggak jelas apa namanya ketika kamu kuliah semester 1 hingga semester 7, itu tidak jelas apa yang kamu dapatkan, secara fisik nggak kelihatan gitu. Tapi kita bisa melihat, mengutip salah satu dosen saya mengatakan bahwa dosen saya namanya Bu Lilis pernah cerita, ini saya kembangkan sendiri, bahwa 75% sampai 90% ketika teman-teman kuliah itu yang dia didapatkan adalah pola pikir, perubahan pola pikir. Itu tidak kelihatan kan pola pikirnya berubah seperti apa, ya bisa kita lihat dari pola pikir itu adalah dari perilaku kita, dari apa yang kita tampilkan begitu. Maka sangat berbeda, teman-teman, mereka yang berpendidikan itu dan dengan yang tidak berpendidikan. Apakah selamanya benar perkataan ini? Tentu juga tidak, karena mereka yang berpendidikan juga punya kesempatan untuk melakukan sebuah kesalahan, dan semua orang punya kesempatan untuk melakukan sebuah kesalahan. Tapi pelajaran yang penting adalah bagaimana bisa mengambil hikmah dari sebuah permasalahan itu atau kesalahan itu. Kan namanya hidup itu pendidikan, tarbiyah gitu kan. Salah ya kita coba lagi, minta maaf gitu, kita perbaiki lagi menuju yang lebih baik gitu. Jadi poin intinya adalah pendidikan menjadi satu ranah penting kita untuk mengatur siapa diri kita gitu kan.
untuk menentukan siapa diri kita dan juga menentukan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Itu sama halnya dengan pertanyaan tadi, kenapa di sini lulusan SD SMP itu justru yang kaya dibanding lulusan S1. Dia katakan seperti itu. Ya, tujuan hidup orang berbeda-beda. Lah tergantung pendidikannya tadi. Gitu. Dan konteks kaya ini kan luas. Kaya secara material, kaya secara gagasan. Dan orang punya peran masing-masing, ya kan? Mereka yang dikaruniai otak cerdas diberikan keluasan untuk menyampaikan ide-ide terobosan-terobosan melalui gagasannya. Mereka yang punya kekayaan berlimpah niat diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan donasi-donasinya demi mensejahterakan masyarakat. Ada juga yang tidak punya keduanya. Dia punya tenaga, ya sudah, dia bantu dengan tenaga. Gitu. Nanti semakin kesini, semakin hari, nambah lagi. Bukan hanya dibantu sebatas tenaga, tapi juga kita harus membantu secara finansial. Sambil jalan lagi, bukan sebatas membantu secara ide, tapi juga harus turun langsung ke masyarakat, membantu juga secara tenaga. Gitu. Nah, artinya kita menjadi tenang, teman-teman. Hidup ini serasa pelengkap, gitu kan. Kita punya kekurangan, ada orang lain punya kelebihan, bisa saling menutupi, bisa saling mengisi, gitu kan. Dan inilah adalah tujuan pendidikan, membuat manusia itu untuk berpikir dan berkontribusi untuk masyarakat. Akhlak tadi. Dan akhlak ini luar biasa, teman-teman. Iya kan? Maka kata salah satu menteri Pak Erik gitu kan, beli bakso pakai akhlak gitu kan. Pakai akhlak. Saking pentingnya hari ini, karena karakter, sekali lagi, degradasi moral itu mulai ada, dan karakter atau istilahnya akhlak, kepribadian, budi pekerti luhur itu harus tetap diajarkan. Dan kita tahu istilah budi pekerti luhur atau akhlak itu di dalam keluarga itu sudah diajarkan gitu. Kemudian kalau tidak salah di tahun 2000, sekitar 2013 itu muncul istilah pendidikan karakter gitu. Dan itu tidak lepas juga dari pendidikan akhlak itu sendiri gitu. Itu muncul dikembangkan lagi karena adanya degradasi moral. Dan artinya akhlak, konteks akhlak ini sepanjang zaman itu penting. Dan kembali lagi rujukannya, Rasulullah datang ke muka bumi ini untuk makarimul akhlak. Rasulullah datang ke muka bumi ini diutus untuk menyempurnakan hal, untuk menyempurnakan akhlak, sekali lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.